terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 8 November tahun 2023, saya akan mengomentari putusan MK terkait hukuman Anwar Usman tidak adil. Dalam pemeriksaan Jimlia Sidiki kepada Anwar Usman atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 98 tahun 2023 yang memberikan kewenangan kepada Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 98 tahun 2023 yang diputus Anwar Usman tidak objektif karena Anwar Usman selaku ketua Mahkamah Konstitusi ada hubungan saudara dengan Presiden Joko Widodo, adik perempuan Presiden Joko Widodo, istri Anwar Usman selaku ketua Mahkamah Konstitusi. Karena ada hubungan keluarga Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming, maka telah terbukti Anwar Usman bersalah. Maka Jimlia Sidiki selaku ketua MK menjatuhkan hukuman kepada Anwar Usman dipecat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Hukuman yang dijatuhkan hanya dipecat dari jabatannya selaku ketua umum Mahkamah Konstitusi. Tidak adil. Seharusnya Anwar Usman dipecat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sehingga tidak ada ikut lagi menangani perkara apapun. Kalau hanya jabatan Anwar Usman yang dipecat, berarti Anwar Usman bisa menangani perkara lain terkait pemilu kecuali masalah umur tersebut. Bila ada masalah pemilu lain yang terkait masalah calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming lewat Anwar Usman dapat minta bantuan keluarga Prabowo Subianto untuk memenangkan pemilu tersebut. Apalagi Anwar Usman, mantan ketua umum Hakim Mahkamah Konstitusi, minta bantuan kepada hakim yang lain, dugaan besar akan diterima hakim yang menyidangkan perkara tersebut untuk memenangkan pihak Prabowo Subianto yang didampingi Gibran Rakabuming, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi merusak prinsip demokrasi. Tetap berjalan politik dinasti atau politik keluarga berakibat Mahkamah Konstitusi tetap dituduh dari Mahkamah Konstitusi diganti menjadi Mahkamah Keluarga. Harapan saya, penjaga demokrasi perlu mengawasi langkah Mahkamah Konstitusi karena kemungkinan besar masih bisa dimanfaatkan Presiden Joko Widodo untuk memenangkan keluarganya terkait masalah pemilu nanti. Dalam pemeriksaan Jimlia Sidiki kepada Anwar Usman atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 98 tahun 2023 yang memberikan kewenangan kepada Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 98 tahun 2023 yang diputus Anwar Usman tidak objektif karena Anwar Usman selaku ketua Mahkamah Konstitusi ada hubungan saudara dengan Presiden Joko Widodo, adik perempuan Presiden Joko Widodo, istri Anwar Usman selaku ketua Mahkamah Konstitusi. Karena ada hubungan keluarga Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming, maka telah terbukti Anwar Usman melakukan kesalahan. Maka Jimlia Sidiki selaku ketua MK menjatuhkan hukuman kepada Anwar Usman dipecat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Hukuman yang dijatuhkan hanya dipecat dari jabatannya selaku ketua umum Mahkamah Konstitusi tidak adil. Seharusnya Anwar Usman dipecat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sehingga tidak ikut lagi menangani perkara apapun. Kalau hanya jabatan Anwar Usman yang dipecat, berarti Anwar Usman masih bisa menangani perkara lain terkait pemilu kecuali masalah umur tersebut. Bila ada masalah pemilu lain yang terkait masalah calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming lewat Anwar Usman dapat minta bantuan keluarga Prabowo Subianto untuk memenangkan pemilu tersebut. Apalagi Anwar Usman, mantan ketua umum Hakim Mahkamah Konstitusi,
minta bantuan kepada hakim yang lain dugaan besar akan diterima hakim yang menyidangkan perkara tersebut untuk memenangkan pihak Prabowo Subianto yang didampingi Gibran Rakabuming, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi merusak prinsip demokrasi, tetap berjalan politik dinasti atau politik keluarga. Berarti Mahkamah Konstitusi tetap dituduh dari Mahkamah Konstitusi diganti Mahkamah Keluarga. Harapan saya, penjaga demokrasi perlu mengawasi langkah Mahkamah Konstitusi karena kemungkinan besar masih bisa dimanfaatkan Presiden Joko Widodo untuk memenangkan keluarganya terkait masalah pemilu nanti. Sekian dan terima kasih.